Kita masuk pada bagian kedua untuk topik aplikasi kesetimbangan dalam lingkungan, kesetimbangan termodinamika, dan materi ini diperoleh dari bab ketiga buku Principle of Environmental Thermodynamics and Kinetics karangan Melvin et al. Sekarang kita masuk ke kondisi kompartemen yang lebih spesifik. Sebelumnya kita membahas terkait fugasitas dan bagaimana cara menerapkan nilai fugasitas tersebut dalam menentukan konsentrasi kesetimbangan. Sekarang kita menggunakan kondisi yang lebih spesifik, yaitu kompartemennya sistem binar, yaitu fase air dan udara. Kemudian pada fase-fase berikutnya juga akan kita bahas. Pertukaran komponen pada antarmuka terjadi apabila udara dan air saling bertemu. Jadi terjadi pertukaran komponen pada antarmuka sebagaimana diilustrasikan oleh gambar berikut, yang mana antarmuka itu adalah perantara terjadinya proses perpindahan antar fase atau antar kompartemen. Dan hubungan tersebut dilihat dari konstanta kesetimbangan yang merupakan rasio antara konstanta zat, dalam hal ini di udara, dibagi dengan konsentrasi zat tersebut di air. Dan di sini merupakan fungsi temperatur. Contoh berikutnya kita lihat air dari kolam penambangan minyak mengandung hidrogen sulfida dengan konsentrasi sebesar 500 mg per liter pada temperatur 298 Kelvin. Berapa konsentrasi maksimum H2S di atas cairan tersebut saat kesetimbangan? Pada temperatur 298 Kelvin diketahui konstanta Henry untuk H2S senilai 0,41 dan data ini diberikan di appendix. Dan dengan menggunakan hubungan yang diperoleh dari sesi sebelumnya, diperoleh bahwa konsentrasi di udara atau di atmosfer itu sama dengan konstanta Henry dikalikan dengan konsentrasi di air. Sedangkan diketahui di contoh soal itu nilai dari konsentrasi zat tersebut di air, sehingga kita bisa ketahui konsentrasi zat tersebut di udara atau di atmosfer sebesar 0,006 mol per liter. Dan dari konsentrasi tersebut kita bisa mendefinisikan tekanan parsial, karena di gas itu konsentrasi didefinisikan dalam bentuk tekanan gas parsial dihubungkan dengan persamaan gas ideal dan diperoleh nilai sebesar 0,147 atm. Dan konstanta kesetimbangan tersebut selain dipengaruhi suhu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan lainnya. Pertama, kita akan meninjau pengaruh dia terhadap suhu terlebih dahulu. Hubungan umum yang pernah dikeluarkan para ahli termodinamika terkait dengan pengaruh konstanta kesetimbangan terhadap suhu adalah sebagai berikut. Menggunakan persamaan empiris, di mana konstanta kesetimbangan sama dengan 1 per R dikali temperatur dikali eksponen suatu konstanta. Dan masing-masing komponen atau zat memiliki nilai konstanta A dan B yang berbeda-beda. Dan selain bentuk yang seperti ini juga terdapat bentuk yang lain, di mana di sini bentuknya polinomial orde 2. Selain pengaruh temperatur juga dipengaruhi oleh kekuatan ionik atau konsentrasi ion yang ada di dalam larutan. Ini merupakan fungsi suatu konstanta pi dan nilai molar volume dari zat tersebut. Dan kita meninjau pendekatan kondisi standar, di mana konstanta kesetimbangan pada kondisi standar sama dengan konsentrasi pada fase udara dibagi dengan konsentrasi pada fase air pada kondisi kesetimbangan. Dan nilai itu sama dengan konstanta kesetimbangan pada saat kondisi aktualnya. Dan namun di sini penyebutnya berbeda dengan tambahan adanya pengaruh ion. Sedangkan konstanta kesetimbangan yang diberikan simbol O atau 0 di atas itu merupakan konstanta kesetimbangan dengan basis air tanpa adanya ion. Ini terdapat ion dan ini tidak ada ion. Dan dari bentuk ini ditarik hubungan di mana antara ion dan tidak ada ion itu bentuk hubungannya seperti ini. Dan ini merupakan fungsi dari V tadi, konstanta V dengan molar volume.
Dari hubungan ini ditarik ke nilai konstanta kesetimbangan dan kita dapatkan hubungannya menjadi seperti ini. Jadi apabila diketahui nilai konstanta kesetimbangan dalam kondisi standar, yaitu menggunakan air saja tanpa keberadaan substansi ionik, maka dengan parameter konstanta P dan molar volume yang diketahui, maka bisa diketahui nilai konstanta kesetimbangan apabila zat tersebut berada di larutan dengan kekuatan ionik tertentu. Berikut ada daftar zat-zat inorganik beserta keterangan nilai dari konstanta kesetimbangan antara fasa gas atau fasa udara dan fasa air dalam kondisi standar. Dan ini untuk senyawa organik. Yang ditampilkan di sini hanya sebagian, karena nilai ini bisa Anda lihat di appendix pada buku yang menjadi referensi dari materi ini. Sekarang kita lihat pengaruhnya terhadap dissolved organic compound atau senyawa organik terlarut. Di sini menggunakan persamaan sebagai berikut, di mana CIF itu adalah konsentrasi zat yang tampak, sedangkan CI bintang itu ada konsentrasi pada saat dia setimbang atau saturasi, sama dengan 1 plus konsentrasi zat terlarut dikalikan dengan konstanta kesetimbangan zat organik ya. Berikut ada keterangannya, di mana CC konsentrasi DOC dalam air dalam satuan gram per mili, sedangkan KCW ada koefisien partisi untuk zat terlarut antara DOC dan air, dan KAW adalah koefisien partisi untuk zat terlarut antara udara dan air dengan keberadaan DOC, sedangkan K bintang AW merupakan koefisien partisi untuk zat terlarut antara udara dan air dengan kondisi air murni ya. Dan diperoleh hubungannya sebagai berikut. Sekarang kita lihat pengaruh pH. Pengaruh pH itu kita lihat pada contoh 3 senyawa yang mana kelarutannya ditentukan oleh pH itu, yaitu SO2, CO2 dan NH3. Dan di sini merupakan fungsi dari KAW dengan 1 apostrof yaitu konstanta Henry, dan K bintang AW yaitu konstanta kesetimbangan yang aktual atau tampak. Sekarang kita masuk ke konstanta partisi biota air. Ini umum diterapkan untuk mengevaluasi polutan di lingkungan pada sistem sedimen dan air. Polutan terakumulasi di makhluk hidup atau disebut sebagai bioakumulasi dan umum terjadi di organisme akuatik, dan bentuk kesetimbangannya sebagai berikut, di mana konsentrasi zat tersebut di biota dibagi dengan konsentrasi zat tersebut di air. Sekian untuk sesi kedua aplikasi kesetimbangan termodinamika di lingkungan. Berikutnya akan kita bahas sesi ketiga.